Bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini, Anies mengkritik soal persoalan hukum di Indonesia. Ada beberapa persoalan hukum di Indonesia yang menurut dia harus diperbaiki. Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi, ungkap Anies dalam Indonesia Leaders Talk di Universitas Hasanuddin, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Ngomong-ngomong soal kepastian hukum, ada hal yang Anies ungkap. Kata Anies, kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia. Kedua dunia usaha, banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura, ucap Anies. Lantas kenapa bisa begitu? Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Anies mengatakan investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia. Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan pengadilan Singapura. Kenapa? Karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, tutur Anies. Maka Anies menegaskan permasalahan hukum ini harus diperbaiki. Ini yang akan dia lakukan nantinya kalau terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Saya sampaikan bila investor internasional tidak mau tanda tangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau dipercaya maka semua mau tanda tangan di Jakarta dan PR-nya kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang, tegas Anies. Ganjar buka-bukaan kedekatan dengan Prabowo dan Mahfud. Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kedekatannya dengan dua sosok yang digadang-gadang bisa mendampinginya dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Dua sosok itu ialah Prabowo dan Mahfud MD. Khusus dengan Prabowo, yang juga merupakan calon presiden dan ketua umum Partai Gerindra, Ganjar mengaku sangat dekat. Bahkan, sampai bergandengan tangan saat di Pekalongan, Jawa Tengah. Keduanya bergandengan dalam acara pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023, di Pekalongan pada tanggal 29 Agustus lalu. Saat itu, Ganjar dan Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo. Kemarin gandengan di Pekalongan saya. Beliau senior, kata Ganjar, usai menghadiri dialog kebangsaan di Universitas Dr. Sutomo Unitomo, Surabaya. Dikutip dari CNN Indonesia Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Adapun dengan Mahfud, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam Mahfud MD, menurutnya kedekatan telah terjadi saat bersama menjadi anggota DPR tahun 2004 sampai tahun 2009. Teman baik sejak di DPR, ucap Ganjar. Kendati begitu, Ganjar mengaku belum memutuskan sosok yang akan mendampinginya kelak saat Pilpres 2024. Ia mengaku, peluang Prabowo dan Mahfud masih sangat terbuka lebar dan jalinan komunikasi masih terjaga dengan keduanya. Semua bisa, masih diskusi, masih ngobrol, ucap Ganjar. Sejumlah partai politik parpol yang mengusung kedua nama Ganjar dan Prabowo juga sudah buka suara. PDIP misalnya, yang diketahui mendukung Ganjar di pemilu tahun 2024, mengatakan akan terus memperhatikan dinamika publik. Ya kita lihat lagi bagaimana dinamikanya selama 1 bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi, kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Partai lain yang mengusung Ganjar, PPP menyebutkan duet Ganjar dan Prabowo sulit jadi kenyataan. Namun Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya akan mempersilahkan jika dua sosok itu mau berpasangan tahun depan. Tapi apapun ceritanya sebelum pendaftaran di KPU segala sesuatunya bisa saja terjadi, jelasnya. Di kubu Prabowo, Golkar masih bersikeras mendorong Airlangga Hartarto yang merupakan ketua umum partai tersebut jadi pasangan Prabowo tahun depan. Golkar tetap berpegang komitmen untuk mencalonkan Prabowo sebagai capres dan Pak Airlangga sebagai cawapresnya, ucap Ketua DPP Golkar Dev Laksono.
Sementara Partai Gerindra mengungkapkan tidak mungkin Prabowo dan Ganjar bersatu. Karena Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya belum memikirkan memasangkan Prabowo dan Ganjar. PAN juga meragukan informasi Prabowo dan Ganjar menjadi Capres dan Cawapres tahun depan. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengungkapkan informasi itu tidak valid. Kalau pertanyaannya tadi mungkin, enggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya, sampai dengan teman-teman media nanya ya jawab saya itu tadi, jelas Dasko. Sementara itu, dengan Mahfud, rencana pencalonan keduanya pun telah mendapat respons dari Mahfud. Ia menjawab singkat pertanyaan soal dirinya masuk bursa Cawapres Ganjar, sembari mengacungkan jempol. Bagus, jawab Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 lalu. Mesra dengan Prabowo, akankah Jokowi dipecat Megawati juga? Sinyal dukungan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, terhadap Menteri Pertahanan Menhan, sekaligus bakal calon presiden, baca pres Prabowo Subianto menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024 menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut ada potensi konsekuensi yang besar atas tindakan Jokowi tersebut. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada tanggal 25 Agustus lalu, Rocky menyebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP seharusnya memecat Jokowi yang merupakan kader partai, sama seperti yang dilakukan partai tersebut terhadap politikus Budiman Sujatmiko saat mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo beberapa waktu lalu. Kalau PDIP memecat Budiman karena melanggar asas partai atau melanggar disiplin partai, yaitu memilih Prabowo yang bukan kader partai dan bukan calon presiden PDIP, mestinya Jokowi dipecat juga, dengan prinsip yang sama, jelas Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan Hersubeno Arif di kanal YouTube Rocky Gerung Official tanggal 25 Agustus tahun 2023. Pernyataan Rocky di atas berkaitan dengan polemik pemecatan Budiman Sujatmiko oleh PDIP pada tanggal 24 Agustus lalu. Pemecatan tersebut buntut dari deklarasi Budiman yang mendukung baca pres Prabowo Subianto. Padahal, arah politik partai berlambang banteng cukup jelas, di mana Ketua Umum PDIP Megawati telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Budiman sendiri telah bergabung dengan PDIP sejak 19 tahun lalu atau mulai 2004. Budiman sendiri tidak terlalu banyak berkomentar mengenai pemecatan dirinya. Yang pasti, mantan aktivis reformasi 1998 tersebut memilih sikap berlapang dada. Tak ada tanggapan, saya cuma bilang, menerima, ujar Budiman dikutip dari detik.com. Prabowo blak-blakan sudah kenyang dituduh macam-macam. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu dijelaskan Prabowo ketika hadir dan berpidato dalam HUT ke-25 Partai Amanat Nasional di The Sultan dan Residence Hotel Jakarta, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku sadar kerap dituding dan dianggap yang tidak-tidak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya dituduh macam-macam tapi saya sudah kenyang sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca kayak apa. Kenapa kau dituduh terus? Kenapa ini? Saya tanya kepada diri saya ini tapi akhirnya saya serahkan yang maha kuasa saudara-saudara. Apa aja dituduh ya kan, ujarnya. Hingga pada akhirnya Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan dan Prabowo memutuskan untuk bergabung. Menteri Pertahanan itu mengaku banyak pelajaran yang didapatkan. Saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tegas Prabowo. Tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka, yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia, hanya itu, lanjutnya. Bahkan, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada watak untuk menjilat karena ketika masuk dan bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia meyakini Jokowi sosok patriot sejati yang memikirkan bangsa dan negaranya. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang, kata Prabowo. Untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita tadi kita berembuk, para ketua umum berembuk walaupun sebentar Pak Zul,
Pak Airlangga, Gus Imin kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju, lanjutnya. Selain tuan rumah, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, turut hadir para elit partai koalisi pengusung Prabowo di Pilpres 2024. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Airlangga ditemani sejumlah petinggi partai seperti Sekjen Lodewijk Friedrich Paulus, Bendahara Umum Dito Ganinduto, dan Menpora Dito Aryotejo. Sementara, Cak Imin yang datang belakangan ditemani Wasekjen Syaiful Huda dan Ketua DPP Faisal Reza.